Kita lanjutkan ke ayat yang kedua, surat Al-Kautsar. Kita tuliskan dulu. Yang pertama inna a'tainakal kautsar, yang keduanya adalah fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Pertama ada fa. Fa ini huruf apa? Fa ini adalah huruf jawab. Jawaban dari mana? Jawaban dari kalimat di awal. Sesungguhnya kami telah memberimu, hai Muhammad, kenikmatan yang melimpah ruah, kenikmatan yang sangat banyak. Karena kami telah memberimu kenikmatan yang sangat banyak, maka gitu. Maka kalimat huruf fa ini adalah jawaban dari pernyataan di atas. Fa sebagai ketika kita menemukan huruf fa, maka sebagiannya adalah pak jawab. Nah, tetapi pak jawab itu tidak selalu diawali oleh jika. Jika maka, kan fa artinya maka. Kalau huruf jawab ya. Nah, kata maka itu tidak selalu diawali oleh kata jika atau kalau. Tapi juga bisa berupa pernyataan. Ketika pernyataan ini adalah merupakan sebab bagi kalimat sesudahnya, maka antara kalimat sebab dengan kalimat jawab akibatnya itu maka diikuti oleh fa dulu. Kami telah memberimu kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak. Maka kalimat ini sesudahnya ini adalah merupakan konsekuensi logis dari sebab yang ada di kalimat pertama. Karena kami telah memberimu kenikmatan yang banyak, hai Muhammad, maka gitu. Maka fa-nya masuk pak jawab. Meskipun nggak ada huruf syarat. Ya. Fa itu disebut huruf jawab kalau sebelumnya ada huruf syarat seperti idza atau in. Nah, tetapi sebagian dari fa jawab itu adalah ketika diawali oleh kalimat yang merupakan sebab dari kalimat sesudah fa. Maka fa-nya pun adalah fa jawab. Nah, oke, fa jawab ya, fa jawab. Fa jawab ya. Jawabun, fa jawab. Nah, itu ada soli. Soli ini setelah kita analisa. Soli ini fi'il apa? Atau isim atau fi'il? Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Dari mana tahu ini fi'il amar? Dari sholat. Baik. Soli ini fi'il amar. Ya, asalnya kata sholat. Sholat. Fi'il madinya sholat, mudhari'nya adalah yusolli. Wazannya wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Wazan fa'ala yufa'ilu. Ini pun asalnya sholaya yusolliyu. Yusolliyu asalnya. Asalnya sholaya yusolliyu. Hanya saja kenapa ya-nya nggak diharokati? Tadi saya sampaikan bahwa kalau menemukan kata yang ujungnya huruf ya dan sebelumnya fathah, maka ya-nya ini gak usah diharokati, tapi fungsikan sebagai pemanjang bagi harokat fathah sebelumnya. Sehingga ya-nya ini bukan lagi huruf ya, tapi namanya alif maksuroh, alias alif bengkok, alif bingkeng. Kalau alif yang tinggi lurus kan, tegak lurus namanya alif mamdudah. Mamdudah. Ini mah alif maksuroh. Makanya meskipun fisiknya seperti ya, tapi disebutnya alif maksuroh, alif bengkok. Makanya memanjangkan sholat. Terus mudhari'nya yusolli, asalnya yusolliyu. Nah, kalau ini huruf ya-nya diawali oleh fathah, ya. Kalau ini huruf ya-nya diawali oleh kasroh, asalnya yusolliyu.
Kalau ada kata yang ujungnya huruf ya dan sebelum ya-nya itu kasroh, maka pertama ya-nya nggak usah diharokati, disukunkan dan memanjangkan kasroh sebelumnya. Biasanya jadi yusolliyu jadi yusolli. Sama dengan patah. Ya kalau patah ininya apa? Berarti kan ini tadi patah ya, solaya. Karena ini sebelumnya patah, maka ini ada disebut alif maksuro. Ya. Nah ini mah bukan alif maksuro. Huruf ya tetap. Kenapa? Karena sebelumnya kasro. Kasro kan panjangnya oleh ya. Sama-sama huruf ya. Tapi kalau yang ini karena sebelumnya kasro, ini mah ya betulan. Sedangkan ini huruf ya juga tulisannya, tapi sebelumnya patah. Maka meskipun bentuk fisiknya berupa ya, tapi yang ini disebutnya bukan huruf ya, tapi alif maksuro. Bedanya apa? Lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya ini patah, maka ya ini disebutnya alif maksuro, alif bengkok. Kalau sebelumnya ini kasro, maka ini tetap huruf ya. Fungsinya memanjangkan kasro. Fa'ala yufa'ilu. Kalau sholla yusolli. Shollaya yusolli asalnya. Tapi huruf ya-nya harokatnya dibuang. Tapi difungsikan sebagai pemanjang bagi harokat sebelumnya. Kalau patah berarti manjangkan patah. Kalau kasro berarti manjangkan kasro. Nah, sholla ini fi'il madhi, yusolli fi'il mudhari. Amarnya apa? Sholli. Tuh. Kita tahu kalau fi'il amar kan biasanya cirinya kan belakangnya sukun. Tetapi karena yusolli ini lam fi'ilnya terbuat dari huruf ya, dan huruf ya itu adalah huruf illat, harful illah ya, harful illati. Maka ketika fi'il amar itu lam fi'ilnya terbuat dari harful illah, huruf illat di sini ya kan huruf illat. Maka ciri fi'il amarnya bukan sukun, tapi cirinya adalah membuang huruf ya, membuang huruf illat itu. Hadfu harfil illati, membuang huruf illat. Ciri umum fi'il amar adalah mensukunkan huruf lam fi'ilnya, huruf terakhirnya. Kayak ijlis, udkhul lamnya sukun, ijlis sinnya sukun. Ukhruj, jimnya mati, sukun. Itu ciri umum. Tapi kalau fi'il itu terbuat dari lam fi'ilnya huruf illat, maka ketika dijadikan fi'il amar, maka cirinya bukan dengan sukun. Di lam fi'il bukan, tapi cirinya adalah membuang lam fi'il itu. Kenapa? Karena terbuat dari huruf illat. Jadi cara ciri fi'il amarnya adalah halfu harfil illati. Ini tulisannya ini ya. Harus dibuang. Ya. Harfu harfil illati, membuang huruf illat. Asalnya yusolli panjang karena fi'il amarnya ketika fi'il amar maka jadi sholli. Jadi nggak boleh sholli. Nah, sholli fi'il amar domirnya adalah anta. Karena ini kan kak kamu. Ya. Maka sholatlah. Siapa yang disuruh sholat? Kak. Kak. Siapa kak? Muhammad. Rasulullah, Nabi Muhammad di sini ya. Di sini maksudnya Rasulullah. Nah, sholat sendiri ini fil mazid. Mujarradnya adalah sholat. Sholat yaslu. Sholat yaslu. Sholatan. Maksudnya sholat. Maksudnya sholatan. Sholat pakai alif ya, sholawat asalnya. Yaslu sholatan. Terus dimazidkan dengan taman tasdid pada fi'il. Wazannya wazan fa'ala, maka jadi sholla, yusolli, sholli. Nah ini la tusolli. Nah, sholli fil amar. Nah teorinya gini, kalau fil amar, maka mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah sudah terkandung dalam kata itu. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Tapi kalau fi'il itu adalah amar, maka fa'il dari fi'il amar sudah terkandung dalam kata itu. Sholli apa domirnya? Anta. Berarti fa'ilnya adalah anta. Maka sholatlah hai Muhammad, wa sholli li rabbika. Nah, sekarang lihat. Li rabbika apa nih? Kita ulas.
Li huruf apa? Jar. Huruf jar. Huruf jar, li. Terus Robbika sebagai apa? Majrur. Nah, Robbika ini kan dua kata, Robbun sama Kak. Robbun Tuhan, Kak kamu. Kak dhamir mutasil. Nah, li huruf jar, berarti kata Robbika ini majrur. Ya. Tapi majrurnya terbuat dari dua kata. Robbun Robbi. sama Kak. Oh, Digabungkan jadi Robbuka. Robbuka. Majrurnya terbuat dari dua kata, yakni Robbun sama Kak. sama Ka. Digabung jadi Robbuka. Robbuka. Berarti Robbu adalah kata pertama disebut dengan mudhof. Kak mudhof ilaih. Ingat idhofah ya. Ya. Robbun isim, Kak juga isim domir. Ya. Kalau ada dua isim bergandengan, maka itu disebut dengan idhofah. Idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi. Berarti li huruf jar, Robbikanya majrur. Kenapa Robbi kasroh? Karena majrur oleh Majrur. oleh li. Kenapa Robbi binya kasroh? Karena majrur oleh li. Oleh li ya, li huruf jar. Nah terus Kak ini apa? Domir mutasil. Sama dengan ini, Kak juga domir mutasil. Kak domir mutasil, domir mutasil. Tapi Kak yang ayat pertama dan Kak yang ayat kedua ini beda kedudukan. Kalau Kak pada ayat pertama ini domir mutasil dawali fi'il. Gimana tadi? Kalau ada domir mutasil nempel setelah fi'il maka disebut dengan maf'ul bihi pasti. Ya. Kalau ada domir mutasil datang setelah fi'il nempel pada fi'il, maka domir mutasil itu kedudukannya sebagai maf'ul bihi pasti. Ya. Nah, sedangkan ini domir mutasil datang setelah Robbun. Robbun itu isim. Nah, kalau ada domir mutasil datang setelah isim, maka domir mutasil itu kedudukannya sebagai Majrur. majrur. Majrurnya kenapa? Mudhof ilaih. Domir mutasil datang setelah fi'il disebut dengan maf'ul bihi. Domir mutasil datang setelah isim disebut dengan mudhof ilaih. Pasti. Ini pasti nih, teori pasti. Domir mutasil datang setelah fi'il disebut dengan Maf'ul bihi. maf'ul bihi. Domir mutasil datang setelah isim disebut dengan Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Itu pegang. Ya. Yang ketiga, kalau domir mutasil datang setelah jar disebut majrur. Misalnya min ka, min huruf jar. Misalnya ini nih. Min ka. Ka kan domir mutasil. Ka domir mutasil, ka domir mutasil, ka domir mutasil. Yang atas domir mutasil datang setelah fi'il. Berarti ini maf'ul bihi. Yang kedua, ka juga datang setelah isim, rabbun isim. Berarti mudhof ilaih Ka-nya. Ini Ka domir mutasil juga datang setelah min. Min huruf apa? Huruf jar. Maka Ka-nya majrur. Kesimpulannya, kalau domir mutasil datang setelah fi'il disebut dengan maf'ul bihi. Domir mutasil datang setelah isim disebut dengan Mudhof mudhof ilaih. ilaih. Dan domir mutasil yang datang setelah huruf jar disebut dengan Majrur. majrur. Udah cuma gitu. 3 aja ya. Iya. Iya. Fasolli li rabbika, li huruf jar rabbika majrur. Majrurnya terbuat dari Robbi mudhof, Ka-nya mudhof ilaih. Terus wanhar. Oke. Kita analisa lagi. Wawunya huruf apa? Wanhar. Sama huruf atop. Huruf atop. Huruf atop. Kenapa? Karena setelahnya inhar. Har. Inhar ini fi'il. Fi'il apa? Oh, Belum. amar. Belakangnya sukun. Amar. Ini fi'il amar. Apa cirinya fi'il amar? Belakangnya sukun. Ini fi'il yang normal. Ya, normal. Fi'il yang salim. Bukan yang mu'tal, bukan yang ada huruf ilat. Nah, inhar fi'il amar. Inhar. Inhar. Nah, ada huruf wawu, berarti wawunya huruf atop. Ini sebagai ma'tuf. Ya, atop. Kenapa disebut dengan ma'tuf? Karena sebelum wawu ada kata yang sama. Ya, sama-sama fi'il amar. Mana fi'il amarnya? Solli. Soli. Berarti ma'tuf alaihnya adalah soli. Soli. Tuh. Ya. Soli fi'il ma'tuf alaihnya, wawu huruf atofnya, Atofnya. inhar fi'il Ma'tufnya. ma'tufnya.
sama-sama fil amar. Teori antara maktuf dan maktuf alaih itu harus sama. Kalau kalau maktufnya adalah fil amar, berarti maktuf alaihnya pun cari fil amar. Kalau fil madi lagi. Kalau isim juga. Maktuf dengan maktuf alaih itu harus saling sama. Karena maktuf itu termasuk tawabi', mengikuti. Nah, ini inhar fil amar. Naharo yanharu, hanya kecil, inhar. Har. Bedakan ini nih. Har. Ada lagi naharo yanharu. Lihat. Perhatikan huruf inhar sama inhar. Dalam bahasa Arab ada dua kata, inhar sama inhar. Ha kecil, ha besar. Kalau inhar artinya berkurbanlah. Kalau inhar artinya Sungai. hardiklah, Oh, hardik. bentaklah. Fammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Tanhar. Adapun kepada peminta janganlah kau bentak atau janganlah kau hardik. Maka cara baca ini makhrajnya harus benar. Karena di antara hal yang penting ketika kita baca huruf-huruf Arab adalah makhraj. Beda makhraj akan beda makna. Inhar berkurbanlah, inhar bentaklah atau hardiklah. Fasolli maka salatlah lirabbika karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Wanhar. Karena engkau hai Muhammad sudah kami berikan nikmat yang sangat banyak, maka salatlah demi Tuhanmu atau karena Tuhanmu dan berkurbanlah.